Alright, selamat malam sekali lagi kepada yang akan join kita, yang join kita secara live stream dan juga yang akan join kita di dalam YouTube nanti, ya, secara rebroadcast di YouTube. Selamat malam, selamat datang, dan saya akan berkongsi firman Tuhan pada malam ini atas tajuk Dalam Terang Allah. Ya, pada bulan lepas, pada bulan Februari ya, saya ada berkongsi firman Tuhan dengan kita atas tajuk Walking in God's Love ataupun berjalan di dalam kasih Tuhan, ya, di dalam buku Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 21, ya. Tetapi saya hanya cover ayat 1 sampai ayat 7, ya. Jadi buku Efesus ini, ya, pasal 5 dia bercakap tentang menjadi penurut-penurut Allah, ya. Jadi malam ini, ya, saya telah berkata, ya, saya katakan minggu lepas saya mau melakukan satu series, minggu yang lagi satu, awal minggu bulan ini, ya, saya katakan saya mau melakukan satu series, ya, di dalam berjalan di dalam Tuhan, karena itu juga adalah tema gereja kita pada tahun ini. Jadi buku Efesus, ya, dia dibagikan dalam tiga bagian. Pasal 5, ya, dibagi dalam tiga bagian: berjalan dalam kasih, di dalam terang, dan juga wisdom, ya. Nanti kita akan bicarakan itu, tetapi hari ini saya mau bicarakan tentang berjalan di dalam terang Tuhan, terang Allah. Oke, ya, ini adalah perintah daripada Paulus, ya, kepada orang-orang yang percaya di Efesus pada waktu itu, ya. Jadi mari kita baca dalam buku Efesus pasal 5 ayat 8 hingga 14, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan sahaja pun apa yang dibuat oleh mereka itu di tempat-tempat yang bersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, itu adalah ayat firman Tuhan, ya. Jadi orang-orang di pada waktu Tuhan Yesus, ya, mereka harus pergi ke Jerusalem 3 tahun sekali, ya, saudara, 3 tahun sekali untuk mengadakan perayaan, ya, ada tiga perayaan besar pada waktu itu. Jadi mereka dikehendaki untuk pulang ke Jerusalem atau kembali ke Jerusalem untuk menyambut perayaan-perayaan ini, dan kita boleh lihat di dalam buku Keluaran pasal 23 ayat 14 hingga 17, ya. Jadi uh, perayaan ini, ya, dia diadakan di waktu pertengahan bulan Oktober, dan itu adalah mereka akan menyambut selama 7 hari, ya, 7 hari. Jadi uh, ya, orang-orang waktu itu mereka akan tinggal ataupun akan berkemah di luar bandar Jerusalem, di luar Jerusalem, ya, di tempat yang, ya, di luar sana mereka akan berkemah. Mereka akan ada, ya, tents and booths, ya. Jadi itu adalah macam satu peringatan untuk orang-orang Tuhan pada waktu itu. Jadi pada tahun yang kedua Tuhan Yesus ya minister di sana, mereka adakan perayaan itu. Jadi pada tahun yang kedua waktu Tuhan Yesus ada di sana, selepas itu, ya, Tuhan Yesus berkata di dalam buku Yohanes pasal 8 ayat 12, dia mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang ramai pada waktu itu di saat mereka berkemah di luar Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus berkata firman ini kepada mereka. Dia mengatakan, aku adalah terang dunia.
Ya, Yesus adalah terang dunia. Jadi itu adalah satu konteks yang harus kita ingat ya, sewaktu kita mempelajari firman Tuhan pada malam ini, kita harus ingat, kita harus ya simpan dalam minda kita yang Yesus itu adalah terang dunia. Ya, jadi Paulus ya dia memanggil setiap orang Kristen untuk menjadi penurut Allah. Ya, itu adalah satu main point ataupun satu ya main point untuk dalam konteks pasal 5 ini ya, dalam ayat firman Tuhan pasal 5 ini dia satu-satu tujuannya itu adalah untuk kita menjadi penurut Allah. Ya, jadi pada malam ini saya mau berkongsi dengan kita boleh menjadi penurut Allah dengan berjalan di dalam terang. Ya, mari kita pecahkan ayat 8 hingga ayat 14 itu, dan saya akan berikan kita 3 points ya, 3 pointer untuk kita berjalan di dalam terang ya. Dan nomor 1, berjalan dalam terang dengan mempamerkan terang ya. We walk in light by exhibiting light. Jadi kita boleh dapatkan ini dalam ayat 8 hingga ayat 10 ya. Ini adalah yang pertama. Oke, kita berjalan di dalam terang dengan mempamerkan terang. Ya, di ayat 8 tadi mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, Paulus dia menulis surat ini kepada orang percaya ataupun orang Kristen di dalam di gereja Efesus pada waktu itu. Jadi sebelum orang-orang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Jadi tidak jauh bezanya dengan kita pada waktu ini ya saudara. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita juga berjalan di dalam kegelapan ya. Tetapi di saat mereka ya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, mereka kini adalah orang terang di dalam Tuhan. Kita juga seperti itu ya saudara. Di saat kita menerima Tuhan Yesus, di saat kita membuat Tuhan Yesus itu juru selamat kita ya, kita menerima Tuhan Yesus dan kita itu menjadi terang di dalam Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita adalah orang terang di dalam Tuhan ya. Dan sebegini ya, Dr. Donald Gray Barnhouse dia ada membuat satu ilustrasi. Dia explain dia ya tentang terang Tuhan. Dia katakan sewaktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini ya, dia itu adalah seperti matahari yang terang ya, matahari yang terang. Dan di saat matahari itu terbenam ya, bulan akan naik ya. Itu menandakan waktu malam ya saudara. Bulan akan naik, dan bulan itu adalah satu gambaran orang Kristen. Kita adalah satu gambaran ya bulan. Dan kita akan mempamerkan cahaya ataupun mempamerkan terang, tetapi terang itu bukanlah terang kita sendiri. Ya. Terang itu bukan terang kita sendiri saudara. Terang itu adalah pantulan cahaya matahari. Ya, Tuhan Yesus ada di belakang kita, dia memantulkan cahaya, dan kita ini yang bulan ini ya, kita berdiri di hadapan, kita juga pantulkan cahaya itu ke dalam dunia. Jadi terang kita ataupun cahaya kita tidak berasal dari kita sendiri saudara. Ya, tetapi Paulus ya mengatakan di sini ya, yang orang Kristen itu adalah lebih daripada pantulan cahaya ya, lebih daripada pantulan cahaya Tuhan Yesus ya, dan kita sebenarnya menjadi cahaya sendiri ya. Baca lagi dalam ayat 8, dia mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan ya. Kita menjadi terang di dalam Tuhan saudara. Kalau kita hidup dalam Tuhan ya, kita itu menjadi terang ya, karena disebabkan hubungan kita dengan Tuhan ya, karena kita ada hubungan dengan Tuhan ya, kita menjadi terang di dalam Tuhan. Dan Paulus dia mengatakan di dalam ayat 8, dia mengatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang
Ya, karena kita itu adalah terang di dalam Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, ya terang dunia. Jadi kita itu orang Kristen juga harus berjalan di dalam terang, yaitu terang dunia. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya, seperti Tuhan Yesus, saudara. Amin. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14, dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ya, ini Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikutnya, dia katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Itu adalah satu ayat yang sangat-sangat ya sangat-sangat cantik, ya sangat-sangat beautiful. It's a beautiful word. Ya, dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi tidak kira saudara kita betapa jauhnya kita ataupun dimanapun keadaan kita sekarang, tetapi kalau kita itu hidup dalam Tuhan, kita akan tetap terang, kita tetap akan bercahaya untuk dunia ini karena kita tinggal di dalam Tuhan. Amen. Tetapi dalam cara apakah orang Kristen itu adalah terang ataupun cahaya? Jadi Paulus dia mengatakan di dalam ayat 9, dia mengatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, dia ayat-ayat berbuahkan itu, ya, hanya berbuahkan itu, ya, terang hanya berbuahkan itu adalah satu kesimpulan ataupun satu result, ya, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus dia yang baik, dia yang adil, dan dia yang benar. Jadi kita juga orang Kristen menjadi penurut Allah, kita juga harus melakukan apa yang adil, apa yang baik, dan apa yang benar. Amin. Ya, begitu kita menjadi penurut Allah, ya. Dan di ayat 10 dia mengatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, finding out what is acceptable to the Lord. Ini akan mendorong orang Kristen ataupun orang percaya dengan berjalan di dalam terang ataupun berjalan dengan terang dengan mempamerkan cahaya. Ini akan mendorong kita karena orang Kristen ataupun penurut Allah, kita akan tahu apa yang bagus, ya, apa yang benar atau apa yang adil, dan itu akan mengatakan bahwa kita ini adalah kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, dan kita tahu di mana kita berdiri, ya, di mana base kita, ya, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita boleh menguji apa yang berkenan kepada Tuhan, maka kita itu adalah orang yang adil, orang yang benar, dan juga yang adil, baik, dan juga benar, ya. Jadi ya kita berjalan dalam Tuhan, itu adalah poin saya yang pertama, saudara. Alright, yang kedua, berjalan dalam terang dengan menyungkap kegelapan atau kejahatan, ataupun kita boleh mengatakan berjalan dalam terang dengan ayat tadi mengatakannya telanjangi kegelapan ataupun kejahatan. Ya, ini adalah dari ayat 11 hingga ayat 14. Ya, dia mengatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. We have to expose, ya, the darkness. We walk in light by exposing the darkness. Dan ini juga seperti satu echo dari ayat 3, ya, di pasal 5 juga, ya. Dia mengatakan tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecamaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, dan dikuatkan lagi oleh Paulus di dalam ayat 12, dia mengatakan sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, jadi apa orang yang tidak percaya lakukan itu adalah kegelapan, itu adalah kejahatan. Ya, jadi kita sebagai seorang sebagai seorang Kristen, kita tidak seharusnya mengikut apa yang mereka lakukan. Ya, itu karena, ya, sebab itu di saat kita menjadi orang Kristen, kita diingatkan, ya, orang lama kita telah mati dan orang baru yang akan hidup.
Ya, jadi orang lama kita ataupun hidup lama kita, apa yang kita lakukan di waktu orang lama kita, kita tidak akan lakukan di dalam hidup kita yang baru ini. Amin. Kita tidak sepatutnya mengambil bahagian di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuahkan apa-apa. Ya, jadi ya kita harus expose, kita harus telanjangi, alright? Kita harus menyungkap kejahatan, ya. Jadi bagaimana kita harus lakukan itu, saudara? Bagaimana, ya? Dan di sini saya mau mengatakan, ya, dengan hadirat kita, saudara. Dengan hadirat kita saja kita boleh menyungkap kejahatan, ya, dan ada pada waktu di mana kita harus bersuara, kita harus berbicara menggunakan mulut kita untuk mengatakan apa yang betul, ya. Karena ada orang yang tidak percaya di luar, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka tidak tahu firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang benar, apa itu kebenaran, ya, apa di dalam Alkitab. Jadi mereka akan mengatakan apa saja yang mereka tahu daripada internet ataupun dari siapapun yang mereka dengar hal-hal orang Kristen yang tidak betul, ya. Dan di saat itulah di mana kita harus masuk, kita harus mengajar mereka dan membawa firman Tuhan kepada mereka dan memberitahu mereka apa yang betul, apa yang benar di dalam firman Tuhan. Ya, di situ kita boleh mengajar mereka. Ya, kita tidak perlu mengadakan satu satu war ataupun satu pergaduhan, ya, tetapi kita hanya mau, ya, mengajar mereka, memberitahu mereka apa yang betul dan apa yang benar. Amin. Dan karena kadang-kala kita mendengar, ya, ini sebagai satu benda yang normal, satu ekspresi yang kita katakan setiap hari, ya, kita dengar orang lain katakan setiap hari, mereka mengatakan oh my God, oh Tuhan, ya, seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ataupun kita tengok di dalam cerita-cerita Inggris, mereka akan mengatakan for Christ's sake, ya, mereka menggunakan nama-nama Tuhan, ya. Nama Tuhan itu diguna, ya. Jadi kita boleh mengajar mereka untuk tidak menggunakan, ya, nama Tuhan, ya. Jangan kita boleh mengajar mereka, ya, mengajar mereka mengapa kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan, ya. Jadi kita boleh mengajar mereka, saudara. Itu adalah peluang kita sebagai seorang Kristen, ya, bagaimana untuk menyungkap kejahatan, ya. Kita tidak perlu melakukan hal-hal besar, ya, supaya iblis keluar daripada orang itu, tidak perlu, saudara. Kita boleh menyungkap kejahatan hanya dengan mengajar orang yang tidak percaya, ya. Di situ kita boleh menyungkap kejahatan dan kegelapan. Amen. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi ini sangat-sangat penting, ya, saudara, sangat-sangat penting untuk kita mengetahui firman Tuhan, untuk kita mengetahui Alkitab kita. Ya, karena ayat firman Tuhan itu adalah sangat-sangat berkuasa di saat kita mau menyungkap kejahatan. Amen. Dan sebab itu Paulus mengatakan di ayat 13 hingga 14, yang mengatakan tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amen. Ya, sebab itulah kita dipanggil hari ini. Apa yang harus kita lakukan pada hari ini, saudara? Ya, kita harus berjalan di dalam terang dengan menyungkap kegelapan ataupun kejahatan. Ya, sebab itu saya katakan tadi sangat-sangat penting itu, sangat-sangat penting untuk kita mengetahui firman Tuhan. Ya, kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Bukan baca saja, ya, saudara, karena kita mau baca untuk habiskan satu buku itu. Kita baca dengan mempelajari firman Tuhan. Kita harus menyelami firman Tuhan, saudara, karena banyak lagi di sebalik ayat-ayat firman Tuhan dalam Alkitab, ya, yang harus kita ketahui. Jadi jangan saja kita baca sebegitu, tetapi kita harus baca dengan menyelami ataupun kita harus mempelajari ayat-ayat firman Tuhan, ya. Alright. Dan poin saya yang terakhir pada malam ini dari ayat untuk ayat 14, ya. Berjalan dalam terang dengan memberi dorongan.
Ya, we walk in light by exhorting unbelievers. Ya, di ayat 14 tadi mengatakan, mana sudah itu ayat 14. Itulah sebabnya sebenarnya itulah sebabnya dikatakan, ya, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, kita mendorong orang tidak percaya, ya, karena di sini ya, bangunlah hai kamu yang tidur, itu dia mengatakan tentang orang-orang yang tidak percaya yang berada di dalam kegelapan, yang berjalan ataupun yang berhidup, ya, yang hidup dalam kegelapan, dan mereka berbuahkan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, atau mereka berbuahkan tidak ada yang memberikan mereka satu, ya, buah Roh Kudus, ya, dan mereka tidak mengetahui atas hidup mereka ataupun atas kondisi hidup mereka yang tidak bagus, ya saudara. Mereka hanya hidup sebegitu saja, ya. Jadi kita yang berjalan di dalam terang, kita harus mendorong mereka yang tidak percaya untuk bangun. Kita harus memberitahu mereka, bangun, ya, bangun dan bangkitlah dari orang mati, ya. Orang mati di sini, ya, ya, bangkitlah dari orang mati itu adalah seperti satu dorongan untuk mereka berbalik kepada Tuhan, ya, untuk mereka berbalik kepada Tuhan karena mereka hidup di dalam kegelapan, ya. Jadi Kristus itu, Tuhan Yesus akan bercahaya atas mereka, ya, karena mereka telah berpaling ataupun mereka telah kembali kepada Tuhan. Jadi kita yang berjalan dalam terang, karena kita tahu janji-janji Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan, kita harus melakukan kita harus menjalankan part kita ataupun pekerjaan kita, di mana kita harus mendorong mereka yang tidak percaya, karena mereka tidak tahu, ya, kondisi hidup mereka ataupun mereka tidak tahu kebenaran, jadi mereka tetap hidup dalam kegelapan. Karena kita telah diberikan satu gambaran ataupun satu, ya, kita diberikan firman Tuhan, jadi kita tahu apa yang benar. Jadi kita harus, ya, mendorong, ya, ke teman-teman kita pun ataupun keluarga kita, ya, supaya mereka juga berjalan di dalam terang, ya, hidup di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau malam ini, ya saudara, kalau ada siapa di luar sana yang mendengar pada malam ini, yang mengikuti kita secara live stream, yang belum percaya kepada Tuhan, belum terlambat untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu, saudara. Ya, biarlah kita bangkit, biarlah kita bangun, ya, bangkit dari orang mati, ya, biarlah kita hidup dalam terang, dan Tuhan Yesus akan bercahaya ataupun Tuhan Yesus akan hidup terang dalam hidup kita. Amen. Saya harap malam ini kita memahami firman Tuhan, ya saudara. Kita memahami konsep bagaimana untuk berjalan dalam terang Tuhan, ya. Karena ada, ya, saya katakan pagi tadi di dalam ibadah bahasa Inggris, ya, bapak saya seorang pastor, ya, ada orang yang datang kepada dia selepas ibadah, mana-mana ibadah, ya, kadang-kala mereka akan datang kepada Pastor Carlo mengatakan, Pastor Carlo, saya terlihat satu cahaya di belakang kamu, ya, kamu bersinar-sinar malam ini, ya. Mereka dapat lihat pantulan cahaya Tuhan Yesus di dalam hidup Pastor Carlo, ya. Jadi kita harus mencapai tahap itu, saudara, di mana orang luar boleh melihat pantulan cahaya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amen. Biar walaupun kita tidak membuka mulut untuk berkongsi firman Tuhan, tetapi mereka dapat melihat, biarlah mereka dapat melihat pantulan cahaya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Jadi sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita, ya, menjaga cara percakapan kita, cara hidup kita, cara jalan kita, ya, atas apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus berhati-hati karena kita ini adalah satu example, satu contoh Tuhan, ya, yang satu testimoni, ya, satu testimoni yang hidup, ya, di dalam dunia ini, dan kita represent Tuhan, ya, kita ini adalah satu gambaran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, saudara. Jadi kita harus berjalan di dalam Tuhan, di dalam terang. Amen.
Mari saya tutup pada malam ini, saudara. Saya tutup sharing saya pada malam ini di dalam, oh no, in Proverbs chapter 4 verse 18. Alright, mari saya baca dulu Proverbs. Buka Alkitab kita, mana Proverbs-nya, saudara. Di dalam buku Pengkhotbah. Oh no, it's not Pengkhotbah. Where is it? Sebentar ya. Alright. Terjemahan Alkitab. Sorry ya saudara, saya tidak dapat terjemahkan tadi. Jadi dia katakan, Proverbs 4:18. Mari saya bacakan saja dalam bahasa Inggris ya saudara. Alright. It says, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Ya, dia katakan biarlah kita itu, jalan terang itu ya bercahaya seperti satu matahari, saudara. Biarlah kita itu ya, biarlah terang kita ataupun cahaya kita dia bersinar-sinar seperti matahari. Ya, biarlah kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Amen. Ya, jangan kita sia-siakan hidup ini saudara, hanya karena kita ini bukan seorang pastor ataupun kita bukan terlibat di dalam gereja, tidak dapat terlibat dalam apapun, kita hanya datang ke gereja begitu ya, tetapi kita harus ingat ya saudara, kita ini adalah anak Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi orang di luar sana akan melihat kita ya, karena kita ini adalah satu contoh ya, di mana kita berjalan dalam terang dan orang luar akan lihat itu saudara. Kita harus ingat kita ini adalah pantulan cahaya Tuhan Yesus. Amen. Kita adalah pantulan cahaya Tuhan Yesus. Haleluya. Saya harap kita didorong pada malam ini dan kita diberkati dengan firman Tuhan ya, dan minggu depan kita akan bertemu lagi karena kita akan berbicara tentang ya berjalan di dalam wisdom. Alright, jadi mari saya tutup dalam doa dengan untuk malam ini mari kita tutup dalam doa. Alright, haleluya. Bapa di surga, kami terima kasih ya Tuhan atas malam ini, atas firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Bapa di surga, kami terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah berbicara dengan kami ya Bapa. Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi ya Bapa bagaimana untuk menjadi penurut-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bagaimana kami harus berjalan di dalam-Mu ya Bapa, dan kini kami ketahui ya Bapa karena Engkau hidup dalam kami, maka cahaya-Mu ya Bapa akan bercahaya ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami hidup dalam terang-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau bimbing ya kami ya Bapa. Bapa Roh Kudus, Engkau membimbing anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih belum percaya ya Bapa, ataupun yang masih belum ketahui yang Engkau hidup dalam hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka melihat ya Bapa pantulan cahaya-Mu ya Tuhan di dalam hidup mereka, dan biarlah mereka bersinar ya Bapa untuk teman-teman mereka, untuk keluarga mereka. Biarlah orang di luar sana melihat ya Bapa Engkau hidup dan Engkau bercahaya ya Bapa di dalam hidup mereka ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapa, dan pada saat ini ya Bapak, di saat kami pergi, di saat kami hidup untuk minggu ini ya Bapa, di saat kami menjalani hidup kami ya Bapa, biarlah Engkau hadirat-Mu dan urapan-Mu ya Bapa tetap dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan dan juga your protection Lord God ya tetap dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen, haleluya. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, kita sharekan ibadah-ibadah kita kepada teman-teman dan juga keluarga biar mereka juga diberkati. Kita jumpa lagi minggu depan. Amen.